Panji Pragiwaksono dilaporkan gara-gara materi stand up. 2400 tahun yang lalu, seseorang dihukum mati gara-gara berbicara di depan publik. Namanya Socrates. Dan kematiannya diabadikan dalam lukisan The Death of Socrates. Ini bukan persoalan menyamakan Panji dengan Socrates. Ini soal cara kekuasaan yang selalu gelisah pada kata-kata. Kita luruskan dulu, Panji bukan Socrates. Skala sejarahnya jauh berbeda, konsekuensinya pun tentu berbeda. Tapi sejarah tidak mengulang orang, sejarah mengulang mekanisme. Dan Panji hari ini berada dalam mekanisme itu. Panji tidak sekedar melucu, humor yang ia pakai membuat orang tertawa lalu tidak nyaman. Di titik itulah humor berubah fungsi dari hiburan menjadi pertanyaan publik. Dan sejarah menunjukkan pertanyaan publik seringkali lebih berbahaya dari kesalahan teknis. Oke, sekarang kita masuk di dalam lukisannya. Mengapa harus pakai lukisan? Karena bagi saya, lukisan adalah TKP, tempat kejadian perkara. Di lukisan kematian Socrates ini, tidak ada hakim, tidak ada algojo, juga tidak ada simbol negara. Kekuasaan justru tidak menampakkan wajahnya. Dan ini bukan kebetulan. Lukisan ini dibuat tahun 1787, 2 tahun sebelum Revolusi Prancis. Saat itu, berbicara langsung mengkritik negara adalah tindakan berbahaya. Kayak zaman Soeharto dulu. Maka Jacques Louis David, sang pelukisnya, memilih strategi cerdas, yaitu tidak melukis raja, tidak melukis Perancis, dan tidak melukis zamannya sendiri. Ia melukis Socrates. Ini bukan nostalgia, ini adalah kamuflase ilmiah. Dengan melukis Athena kuno, David bisa berujar, "Aku hanya melukis sejarah." Namun, penonton di zamannya membaca sebagai, "Ini tentang kita." Socrates adalah topeng aman untuk menyindir penguasa tanpa menyebut namanya. Ini kritik yang tidak dapat ditangkap sebagai pemberontak, tapi tidak juga bisa dianggap netral. Lihat tubuh Socrates yang ada di tengah ini. Tegap, tenang, dan bermartabat. Padahal dia akan mati. David sedang berkata, negara bisa menghukum tubuh, tapi gagal menundukkan sikap. Ini pesan berbahaya yang disampaikan dengan cara sunyi. Plato digambarkan hadir dalam adegan menjelang kematian Socrates di dalam penjara ini. Padahal secara sejarah, Plato yang juga muridnya Socrates tidak ada di sana. Lalu kenapa sang seniman mengimbuhkannya? Plato melambangkan ingatan jangka panjang. Kekuasaan bekerja hari ini. Sejarah bekerja berabad-abad. Kembali ke Panji. Yang dipersoalkan bukan benar atau salahnya lelucon, tetapi kegelisahan yang ditimbulkannya. Dan itu sama persis dengan tuduhan yang dialamatkan untuk Socrates. Merusak moral publik. Tuduhan paling lentur sepanjang sejarah. David membaca polanya, dan Panji berada dalam pola itu. Bukan sebagai Socrates baru, tetapi sebagai gema mekanisme lama. Zaman berubah, medium berubah, tetapi kegelisahan kekuasaan pada kata-kata tetap sama. The Death of Socrates, kematian Socrates, bukan lukisan tentang kematian. Di sana tidak ada orang tua yang sekarat. Yang ada justru postur Socrates yang heroik, tangannya mengacung ke atas. Yang panik, yang takut adalah orang-orang di sekitarnya, itu para murid-murid Socrates. The Death of Socrates bukan lukisan kematian, tetapi ini tentang paranoid rezim penguasa pada pikiran. Dan setiap kali ada orang yang berani bertanya di ruang publik, entah itu filsuf, pelukis, atau komedian,
lukisan ini hidup kembali. Pertanyaannya bukan siapa yang harus dihukum, tetapi mengapa kita takut pada pertanyaan. Mengulik lukisan memang asik, sungguh asik. Saya melihat lukisan sebagai tempat kejadian perkara. Dan saya telah menulis buku kecil tentang lukisan The Death of Socrates karya Jacques Louis David ini. Jika rekan-rekan menginginkannya, bisa klik di tautan produk. Ada kabar gembira juga, konsultasi seni lukis di Painting Explorer kembali dibuka. Cara mengikutinya gampang, tinggal klik tombol join atau gabung. Saya tunggu karyamu. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.